Bab 518. Keberuntungan yang tidak buruk. Denny Yuen seperti iblis, dengan senyum jahat di wajahnya. Baginya, jika dia bisa mempermainkan Jerry Yang, dan juga bisa mengambil nyawanya, mengapa tidak melakukannya? Tatapan Jerry yang sangat tajam, orang yang berani mengancamnya seperti ini, semuanya akan mati. Tentu saja, kamu bisa menolak untuk memainkan permainan ini. Lagi pula, ayah mertua dan ipar perempuanmu ada di tanganku. Aku bisa membunuh satu lebih dulu, membuatmu merasakan apa itu keputusasaan. Mungkin kamu akan memohon padaku membiarkanmu memainkan permainan ini. Kata Denny Yuen sambil tersenyum. Harus diakui, bajingan ini, bisa menjadi pewaris keluarga Yuen, memang benar-benar memiliki beberapa trik. Dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, jadi saat berhadapan dengan Jerry yang kali ini, dia merencanakan dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama, dia menyerang Leslie Qin, Yumi Qin, dan David Qin. Jika bukan karena perlindungan rahasia Ken Kokian, Leslie Qin juga akan jatuh ke tangannya. Dalam hal ini, harapan Jerry yang untuk menyelamatkan semua orang akan semakin tipis. Denny Yuen juga memiliki pemahaman yang baik tentang hati orang-orang, mengetahui bahwa kebencian Yuri Zhou terhadap Jerry yang sangat kuat, hanya kematian yang dapat membalas dendam, jadi dia mengatur seseorang untuk membantu Yuri Zhou dan membawa Yumi Qin ke tempat lain. Dengan cara ini, bahkan jika Jerry yang bisa menyelamatkan David Qin di bawah pengawasan banyak orang, dia tidak akan berani. Dia bisa menyelamatkan David Qin, tapi dia tidak bisa menyelamatkan Yumi Qin. Baik, aku akan bermain, kata Jerry yang mengertakkan gigi. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain terus bermain dengan Denny Yuen. Kreak. Jerry yang mengambil revolver, memutarnya dengan keras, setelah roda berhenti berputar, dia menembak dirinya sendiri di kening tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari darah keluarga Yuen, memang berani. 6 slot peluru, 1 peluru, kemungkinan membunuh seseorang setiap saat adalah 1/6. Berdasarkan perhitungan ini, dalam 6 tembakan, permainan ini mungkin akan berakhir. Denny Yuen berkata dengan wajah mencemooh, baik, lanjutkan permainan dan tembak ayah mertuamu. Jerry Yang, sebenarnya aku tidak ingin kamu mati, karena permainan tidak akan menyenangkan jika kamu mati, jadi kamu harus membunuh ayah mertuamu. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki setelah kamu membunuh ayah mertuamu dengan tanganmu sendiri. Apakah istri dan ipar perempuanmu akan memaafkanmu? Oke, jangan bicara omong kosong, ayo lanjutkan. Senyum manis Denny Yuen melebar, dalam pandangan Jerry Yang, itu sangat menjijikkan. Kreak. Jerry yang sedikit pun tidak ragu, hampir bersamaan dengan dia memutar kemudi, dia menarik pelatuknya, peluru kosong lainnya. Sepertinya keberuntungan kalian tidak buruk. Denny Yuen berkata sambil tersenyum, tapi tidak masalah, ini baru permulaan, menurut kemungkinan, hanya 1 orang yang akan terbunuh oleh 6 tembakan, ayo bermain perlahan. Denny Yuen, apakah kamu setakut itu padaku? Jerry yang tidak melanjutkan permainan, dan tiba-tiba bertanya dengan wajah mengejek. Wajah Denny Yuen tiba-tiba membeku, takut padamu. Hidup dan matimu ada di tanganku sekarang, mengapa aku harus takut padamu? Jika kamu tidak takut padaku, mengapa menangkap semua orang di sekitarku dan mengancamku dengan kematian mereka? Jika kamu tidak takut, kamu seharusnya melawanku secara langsung. Apakah itu murni pertarungan kekuatan ataupun dalam persaingan bisnis, semuanya bisa. Namun, karena kamu takut padaku, kamu tidak berani melawanku secara langsung. Kamu hanya bisa menggunakan cara kotor seperti ini untuk berurusan denganku. Bahkan jika aku mati, aku masih meremehkanmu. Keluarga Yuen benar-benar keluarga sampah, hanya sekelompok sampah pengecut, kata Jerry yang dengan sinis. Raut wajah Denny Yuen semakin menggelap, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Jerry Yang, kamu memiliki mulut yang tajam. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan, tetapi kamu harus memahami bahwa sekarang hidup dan matimu sudah di bawah kendaliku. Itu juga dilakukan dengan cara tercela,
karena kamu tahu, jika kamu melawanku secara langsung, kamu hanya akan kalah. Kata Jerry yang mencibir. Kamu sendiri yang bodoh, bagaimana bisa menyalahkan orang lain? Logika Denny Yuen sangat kuat, dan dia berkata dengan tenang, sejak kamu berencana untuk mencabut posisi penerusku, kamu harus memahami bahwa perang di antara kita telah dimulai. Karena sudah seperti ini, mengapa kamu tidak mempersiapkan diri? Malah membuatku menemukan kesempatan untuk menyerangmu. Jadi bisa dikatakan, semua yang terjadi hari ini, semuanya adalah kesalahanmu. Kamu yang terlalu sombong, mengira telah menang dari aku. Menurutku, kamu hanyalah orang bodoh dengan kekuatan kasar melawan aku. Apakah kamu bisa menang? Kata-kata Denny Yuen bukan tidak benar. Jerry yang mengerti bahwa dia memang ceroboh, mengatur Charles Ma di kota Yan, dan hanya menyisakan Ken Kokian dan Kara Han di sisinya. Namun di Jiangsu, tidak hanya ada dua orang yang perlu dilindungi di sisinya. Jadi, ayah mertuamu dan ipar perempuanmu, tidak peduli siapa yang meninggal hari ini, kamulah yang membunuh mereka. Kata Denny Yuen lagi. Iya, aku sudah ceroboh, tetapi lebih baik kamu memikirkannya dengan jelas, kecuali aku mati, kalau tidak, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Kata Jerry Yang. Kamu tidak akan berpikir bahwa dalam situasi hari ini, kamu masih bisa hidup. Denny Yuen menatap Jerry Yang dengan tatapan aneh, berkata, kamu seharusnya mengerti, kamu bisa hidup sampai sekarang adalah karena aku tidak ingin kamu mati semudah itu, dan aku ingin mempermainkanmu, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ketika aku sudah cukup bersenang-senang, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Apakah kamu berbicara omong kosong kepadaku untuk menunda waktu? Tidak masalah, aku punya lebih banyak waktu, aku akan bermain denganmu hari ini. Saat aku membunuhmu, kapan itu akan berakhir? Baik, mari kita lanjutkan. Denny Yuen sama sekali tidak khawatir Jerry yang menunda waktu, katanya sambil tersenyum. Jerry yang tidak berbicara lagi, mengambil pistolnya, dan memulai permainan roulette lagi. Kreak, kreak. Dengan cepat, Jerry yang telah melepaskan 6 tembakan, tetapi tidak ada suara tembakan lagi. Sepertinya keberuntunganku memang tidak buruk. Jika aku benar-benar ingin menghitung menurut probabilitas, bahkan jika aku mati pada tembakan berikutnya, aku sudah menghasilkan uang. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Denny Yuen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, keberuntunganmu memang tidak buruk. Tapi tidak masalah, aku masih punya lebih banyak waktu, aku tidak percaya kamu selalu bisa beruntung. Jerry yang tersenyum tipis, tanpa beban di wajahnya, dan terus menembak. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dalam sekejap mata, Jerry yang telah melepaskan 20 tembakan, tetapi tidak ada suara tembakan. Denny Yuen akhirnya merasa ada yang tidak beres, menurut probabilitas, dengan tingkat kematian 1/6, Jerry yang mampu bertahan sampai sekarang, betapa beruntungnya itu. Ada yang salah dengan senjatanya. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Tunggu. Tepat ketika Jerry yang hendak melanjutkan menembak, Denny Yuen tiba-tiba berhenti, dan menambahkan peluru lain ke revolvernya. 6 lubang peluru, sekarang dengan 2 peluru, angka kematian hanya 1/3. Aku ingin melihat, berapa lama keberuntunganmu bertahan. Denny Yuen berkata dengan mencemooh. Bersambung.